Di video kali ini, kita akan membahas prediksi line-up Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Kamboja di Piala AFF 2026. Inilah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026. Pelatih John Hartman diprediksi akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Sebuah skema yang memberikan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan yang agresif. Dengan materi pemain yang dimiliki saat ini, formasi ini dinilai sangat cocok untuk memaksimalkan kualitas para pemain naturalisasi dan talenta muda Indonesia. Menghadapi Kamboja yang diperkirakan akan bermain disiplin di lini belakang, Timnas Indonesia diprediksi akan tampil menyerang sejak menit pertama demi mengamankan 3 poin penting di laga pembuka. Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata diprediksi kembali menjadi pilihan utama. Pengalamannya bersama Timnas Indonesia membuat Nadeo dipercaya mengawal mistar gawang Garuda. Selain memiliki kemampuan penyelamatan yang baik, Nadeo juga dikenal cukup tenang dalam membangun serangan dari lini belakang melalui distribusi bolanya. Memasuki lini pertahanan, John Hartman diprediksi menurunkan 3 bek sejajar. Di sisi kanan akan ditempati Rizky Ridho, bek yang memiliki kecepatan, kemampuan duel udara, serta piawai membaca permainan lawan. Sebagai bek tengah akan ada Jordi Amat, pemain paling berpengalaman di lini belakang yang diharapkan mampu mengorganisir pertahanan dan menjadi pemimpin selama pertandingan berlangsung. Sementara di sisi kiri akan ditempati Justin Hubner, bek muda yang dikenal memiliki karakter kuat, agresif dalam duel, dan nyaman saat membawa bola keluar dari area pertahanan. Bergeser ke lini tengah, sektor sayap kanan diprediksi akan dihuni Sandy Walsh sebagai wingback kanan. Selain rajin membantu pertahanan, Sandy juga memiliki kemampuan menyerang yang sangat baik melalui umpan silang maupun pergerakan overlap. Di sisi kiri, Shane Patinama dipercaya mengisi posisi wingback kiri. Shane memiliki stamina tinggi, kecepatan, serta kemampuan memberikan keseimbangan ketika Indonesia menyerang maupun bertahan. Di jantung lini tengah, duet Tom Haye dan Ivar Jenner diprediksi menjadi motor permainan Timnas Indonesia. Tom Haye akan berperan sebagai pengatur tempo permainan dengan kualitas umpan-umpan akuratnya. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuatnya menjadi sosok penting dalam mengontrol jalannya pertandingan. Sementara itu, Ivar Jenner akan memberikan energi di lini tengah melalui kemampuan merebut bola, menjaga keseimbangan tim, sekaligus membantu membangun serangan dari lini kedua. Kombinasi keduanya diharapkan mampu membuat Indonesia menguasai penguasaan bola sepanjang pertandingan. Di lini depan, Marcelino Ferdinand diprediksi mengisi posisi sayap kanan. Marcelino memiliki peran yang cukup fleksibel karena mampu bergerak ke tengah, bertukar posisi dengan rekan setimnya, bahkan sesekali turun membantu lini tengah. Kreativitas dan kemampuan dribelnya menjadi salah satu senjata utama Indonesia untuk membongkar pertahanan Kamboja. Di sisi kiri penyerangan, Ragnar Oratmangoen dipercaya menjadi pilihan utama. Ragnar dikenal memiliki kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta naluri mencetak gol yang cukup baik. Pergerakannya dari sisi kiri diperkirakan akan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Kamboja, memanfaatkan setiap peluang yang diciptakan rekan-rekannya untuk membawa Indonesia meraih kemenangan. Meski demikian, kekuatan Timnas Indonesia tidak hanya berada pada 11 pemain utama. John Hartman juga memiliki kedalaman skuad yang sangat baik di bangku cadangan. Untuk posisi penjaga gawang terdapat Cahya Supriyadi yang siap menjadi pelapis apabila dibutuhkan. Di sektor pertahanan masih tersedia Wahyu Prasetyo, Doni Tri Pamungkas, Tim Gepens, serta Mitchell Baker yang dapat memberikan tambahan kekuatan baik di lini belakang maupun sisi sayap. Kemudian di lini tengah terdapat pemain berpengalaman seperti Mark Locke yang mampu mengontrol tempo permainan, serta Raihan Hanan yang memiliki kreativitas tinggi dalam membangun serangan. Sementara di lini depan, Indonesia masih memiliki sejumlah pemain berbahaya seperti Sadil Ramdhani, Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, dan Eliano Rejders. Keempat pemain ini dapat menjadi pembeda ketika diturunkan pada babak kedua, terutama jika Indonesia membutuhkan tambahan daya gedor maupun variasi serangan. Apabila prediksi susunan pemain ini benar-benar diturunkan oleh John Hartman, maka Timnas Indonesia diperkirakan akan tampil dominan sejak awal pertandingan. Kombinasi pemain berpengalaman, pemain naturalisasi, dan talenta muda membuat skuad Garuda memiliki kualitas yang sangat kompetitif. Dengan dukungan penuh para supporter serta bermain percaya diri, Indonesia tentu menargetkan kemenangan pada laga pembuka ini
untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya sekaligus memulai perjalanan di Piala AFF 2026 dengan hasil yang maksimal. Berikut daftar skuad resmi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Di posisi penjaga gawang, yang pertama ada Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, berposisi sebagai penjaga gawang. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Yang kedua ada Nadeo Argawinata dari Persija Jakarta, berposisi sebagai penjaga gawang. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 7,82 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Muhammad Riyandi dari Persis Solo, berposisi sebagai penjaga gawang. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 3,04 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi pemain bertahan, yang pertama ada Justin Hubner dari Fortuna Sittard, berposisi sebagai bek tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 17,38 miliar rupiah. Yang kedua ada Tim Gepens dari FC Emmen, berposisi sebagai bek kiri. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 3,48 miliar rupiah. Yang ketiga ada Brian Fatari dari Dewa United, berposisi sebagai bek tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 2,17 miliar rupiah. Yang keempat ada Wahyu Prasetyo dari Garuda Yaksa FC, berposisi sebagai bek tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Yang kelima ada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, berposisi sebagai bek kiri. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Yang keenam ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, berposisi sebagai bek tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 11,3 miliar rupiah. Yang ketujuh ada Shain Patinama dari Persija Jakarta, berposisi sebagai bek kiri. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 6,08 miliar rupiah. Yang kedelapan ada Jordi Amat dari Persija Jakarta, berposisi sebagai bek tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 9,56 miliar rupiah. Yang kesembilan ada Sandy Walsh dari Persib Bandung, berposisi sebagai bek kanan. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 10,43 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Eliano Rejders dari Persib Bandung, berposisi sebagai bek kanan. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 10,43 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi gelandang, yang pertama ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, berposisi sebagai gelandang serang. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 1,74 miliar rupiah. Yang kedua ada Kadek Agung dari Bali United, berposisi sebagai gelandang tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Yang ketiga ada Ivar Jenner dari Dewa United, berposisi sebagai gelandang bertahan. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Yang keempat ada Raihan Hanan dari Persija Jakarta, berposisi sebagai gelandang serang. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 3,04 miliar rupiah. Yang kelima ada Mark Klok dari Persib Bandung, berposisi sebagai gelandang tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 6,52 miliar rupiah. Yang keenam ada Tom Haye dari Persib Bandung, berposisi sebagai gelandang bertahan. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 15,64 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Beckham Putra dari Persib Bandung, berposisi sebagai gelandang serang. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 6,95 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi penyerang, yang pertama ada Mitchell Baker dari Colorado Rapids, berposisi sebagai sayap kiri. Saat ini belum memiliki nilai harga pasar yang tercatat. Yang kedua ada Jens Raven dari Bali United, berposisi sebagai penyerang tengah. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 1,30 miliar rupiah. Yang ketiga ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, berposisi sebagai sayap kanan. Dengan nilai harga pasar saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah.